Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Albert Gamat Malau. Saya mengajar mata kuliah Ekonomi Produksi. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang fungsi produksi dan fungsi biaya. Yang pertama, pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai konsep fungsi produksi dan fungsi produksi klasik. Pada materi ini dibahas hubungan input-output dinyatakan dalam fungsi matematika. Setelah menjelaskan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan lingkup ilmu ekonomi produksi. Kedua, menjelaskan ilmu ekonomi produksi sebagai cabang dari ilmu ekonomi. Nah, kita masuk yang pertama itu konsep fungsi produksi. Itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa konsep fungsi produksi itu menggambarkan hubungan antara input dan output secara fisik. Yang kedua, menjelaskan bagaimana laju sumber daya atau input ditransformasikan menjadi suatu produk atau output. Hubungan input-output ini menggambarkan kuantitas dan kualitas dari sumber daya atau input yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau output tertentu. Jadi di fungsi produksi ini dinyatakan dalam beberapa cara. Yang pertama dalam suatu tabel, yang kedua bentuk grafik atau diagram, yang ketiga simbol matematika. Kalau simbol matematika bisa kita lihat seperti berikut. Y sama dengan fungsi buka kurung X1, X2, X3, dan Xn. Di mana kita ketahui Y itu output, X itu sumber daya input. Di mana sumber daya input itu bisa banyak ya, bisa tahan, bisa tenaga kerja dan lain-lain, itu sampai Xn tadi. N itu menyatakan lebih dari satu atau banyak output input. Kemudian kita masuk kepada contoh. Ini salah satu contoh produksi padi ya. Misalkan dalam bentuk 5 ton gabah per hektar, itu produksi padi tersebut ditentukan sejumlah faktor produksi atau input seperti jumlah pupuk kimia itu X1, jumlah benih padi X2, jumlah tenaga kerja X3, dan jumlah pupuk organik X4, dan faktor input lainnya ya. Jadi banyak X1 tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian ini input proses produksi itu diklarifikasikan atas 2. Yang pertama input variable input, yang kedua input tetap ya, itu ada 2. Jadi untuk asumsi produksi itu ada 3. Adanya kepastian secara sempurna, perfect contains. Itu kedua, tingkat teknologi yang digunakan, level of technology. Yang ketiga, layanan periode waktu atau length of time period. Jadi adanya kepastian secara sempurna atau perfect containability itu prinsip-prinsip ekonomi dalam pengambilan keputusan atau decision making. Sedangkan tingkat teknologi itu biasanya metode produksi yang diaplikasi dalam menggambarkan leap of teknologi. Di sini kita menggunakan teknologi dalam proses produksi. Kemudian layanan periode waktu, lack of time period, itu ada 3. Yang pertama, proses produksi dalam jangka sangat pendek. Kemudian proses produksi jangka sedang, dan yang ketiga adalah proses produksi jangka panjang. Kemudian ada 3 proses produksi. Nah, ini peningkatan penggunaan mampu meningkatkan produksi secara bertahap. Ini kelihatan dari
penggunaan pupuk 1 kilo per hektar itu menghasilkan produksi 44,9. Sedangkan untuk 2 kilo per hektar itu 84 kilo per hektar. Ini seperti ini grafik ini ya. Jadi grafiknya akan mengalami peningkatan dan akan mengalami penurunan itu sewaktu pupuk ke-8 itu akan mengalami penurunan. Nah, di sini terlihat bahwa semakin lama semakin tinggi pupuk itu akan semakin hasilnya semakin menurun. Mungkin itu, terima kasih. Dengan materi yang singkat ini bisa bermanfaat bagi semua mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.